Pemirsa, penguasa Jakarta tidak hanya berhadapan dengan realitas sosial dan dinamika manusia penghuni kotanya. Mereka harus berhadapan pula dengan realitas alam yang seringkali dianggap sebagai bencana. Dan selengkapnya dalam Benang Merah Jakarta versus Everything. Gelora pembangunan Jakarta sebagai mercusuar Indonesia di kancah dunia tidak berjalan mulus, sebagaimana cita-cita Soekarno. Pertarungan ideologi kapitalis dan komunis di awal Perang Dingin menyapu pemerintahan Orde Lama. Gerakan 30 September yang dituduhkan kepada PKI meruntuhkan pemerintahan Soekarno. Orde Lama larut ditelan massa, berganti dengan pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Jakarta menjadi epicentrum babak baru Indonesia. Dan Ali Sadikin, gubernur Jakarta kala itu, berdiri tegak di tengah badai perubahan itu. Dilantik sebagai gubernur oleh Presiden Soekarno pada 28 April 1966, Ali Sadikin meneladani keberanian Bung Karno sekaligus mengikuti irama pemerintahan Soeharto. Untuk menjadikan kota ini pada suatu ketika nanti benar-benar suatu kota yang jaya dalam nama Jakarta. Di awal pemerintahan, Ali Sadikin dihadapkan pada keadaan yang cukup sulit. Akhir era Orde Lama ditandai dengan inflasi sebesar 600%. Demikian juga dengan kecilnya anggaran DKI Jakarta yang hanya sebesar 66 juta rupiah. Sementara jumlah penduduk mencapai 3.060.000 jiwa. Memang semrawut Jakarta. Nah, disitulah dia menertibkan perlahan-perlahan infrastruktur jalan. Tetapi kan anggaran nggak ada, maka dia lakukan gerakan-gerakan pencarian dana yang memang menimbulkan kontroversi. Waktu masuk jadi gubernur kan APBD hanya 66 juta. Bang Ali pikir mau bikin apa? Mau bangun Jakarta 66 juta. Akhirnya dicari jalan. Lokalisasi judi, dan kebetulan itu peraturan zaman Hindia Belanda itu masih berlaku, belum dicabut. Bang Ali ajukan ke DPRD, disetujui. Itulah semua dana yang dia Bang Ali gunakan membangun Jakarta. Sehingga Bang Ali bilang, yang tidak setuju jangan jalan saya bangun judi, harus pakai helikopter mengunjungi keluarga. Menghadapi situasi sulit ini, Bang Ali, demikian nama populer Ali Sadikin di tengah masyarakat, bertindak berani. Kontroversi pertama adalah melegalkan dan melokalisasi judi dan kasino sebagai sumber pemasukan untuk pembangunan Jakarta. Pada saat Ali Sadikin mula menjabat, dia merasa kesulitan dengan dana yang terbatas yang hanya bisa digunakan untuk keperluan rutin gitu. Untuk pembangunan itu tidak ada anggaran. Dia kemudian melakukan sayembara dalam rangka ulang tahun Jakarta. Salah satu ide bahwa pendapatan daerah khusus ibu kota ini bisa diperoleh melalui pajak perjudian gitu. Nah, setelah dikaji bahwa pendapatan itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi masuk ke dalam kas negara, ke dalam kas DKI, maka kemudian itu dilakukan dengan pembatasan bahwa perjudian itu hanya boleh untuk kalangan yang bukan beragama Islam dan pada tempat yang terbatas di daerah pecinan di kota gitu. Memang pajak judi, tapi untuk membangun sekolah dasar, untuk membangun puskesmas di kampung-kampung. Dalam lingkup nasional itu puskesmas belum lengkap, Jakarta sudah membangun puskesmas lengkap dengan pos kesehatan. Sosialnya dulu disentuh. Seiring perjalanan waktu,
Masa awal Orde Baru menjadi langkah berikutnya perubahan kota Jakarta. Perekonomian Indonesia di awal tahun 70-an yang mulai membaik berimbas langsung pada kota Jakarta. Pemerintahan Soeharto dengan teknokrat-teknokrat ekonomi barat mampu mengendalikan inflasi yang cukup tinggi di akhir tahun 60-an. Demikian juga dengan situasi politik yang surut seiring banjir darah dalam peralihan kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru. Atas nama pembangunan, segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara difokuskan pada sektor-sektor ekonomi produktif. Pemerintah Soeharto kemudian mendorong investasi asing. Kebijakan ini bebarengan dengan melonjaknya harga komoditas ekspor Indonesia di pasar dunia, terutama kayu dan mineral. Investasi besar-besaran mengguyur industri dan eksploitasi bahan mentah. Oil boom atau melonjaknya harga minyak di pasaran dunia pada tahun 1973 menjadi durian runtuh pemerintahan Soeharto. Ketika itu, harga minyak melesat hingga 10 kali lipat. Perekonomian Indonesia pun melaju sangat kencang. Sebagaimana yang kemudian kembali terulang pada tahun 1977 yang menjadi era kedua bonanza minyak di pasaran dunia. Jakarta lagi-lagi menjadi sentral dari segala kemajuan ekonomi itu. Komoditi ekspor Indonesia memang dihasilkan dari luar Pulau Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, sampai kawasan timur Indonesia. Akan tetapi, sebagian besar operasional keuangan dari perusahaan-perusahaan besar nasional dan multinasional ada di Jakarta. Demikian juga dengan pajak dan pendapatan negara yang hampir seluruhnya beredar dan berputar di pusat pemerintahan. Akumulasi dari keriuhan bisnis dan pemerintahan itu adalah meroketnya pembangunan sektor konstruksi di Jakarta. Gedung-gedung baru dibangun di berbagai penjuru wilayah yang memberi dampak besar bagi sektor-sektor perekonomian lainnya. Tidak bisa dipungkiri, Ali Sadikin adalah persembahan terakhir Soekarno untuk kemajuan Jakarta. Kemampuan Bang Ali menata Jakarta dan menyelaraskannya dengan pembangunan berjangka